Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radha Mega Juniana Trikara dari semester 3A. Di sini saya ingin mereview kembali jurnal yang telah saya baca berkaitan dengan tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang diampu oleh dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Hindito Rayani SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Amrendi Aridayandi SHMH, di mana kali ini saya akan membahas berkaitan dengan jurnal Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia karya Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyu Ningsih. Langsung saja, bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya baca, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diterapkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 231 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Juga menyebutkan masing-masing pasal tersebut pada intinya merupakan merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian yang kedua, penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mengikuti penerapan hukum di beberapa negara seperti di negara Cina contohnya. Kemudian yang ketiga, rumusan kebijakan formulasi hukum pidana hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dapat diterapkan dengan beberapa pengecualian seperti dengan adanya menyerahkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari review yang telah saya baca. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.